Salam saudara, kita ada dalam program Saatnya Menabur, persiapan khotbah minggu, dan untuk memulainya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kesempurnaan dari segala karunia, kami percaya bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami karunia untuk kepentingan pelayanan dan membangun gereja-Mu. Karena itu, biarlah kami diyakinkan dengan firman-Mu, sehingga kami terus mengasah karunia dan saling berbagi di dalam persekutuan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 dengan tema karunia roh untuk melayani sebagai persekutuan. Kita lihat gambaran teks ini, saudara. Secara umum surat 1 Korintus memang ditulis untuk menghindari perpecahan dalam jemaat, karena jemaat di Korintus ini sedang bertumbuh mencari bentuk guna mencapai persekutuan yang benar. Hal yang lain ialah pengaruh orang-orang Yahudi. Salah satu ciri dari agama Yahudi ialah mereka menekankan tentang kuasa. Mereka mau tanda-tanda kuasa, dan ketika Kristus disalibkan, itu bukan lagi satu demonstrasi kekuasaan atau kekuatan, tetapi malah dianggap sebagai satu kelemahan, sehingga orang Yahudi berjuang untuk menunjukkan betapa lemahnya kekristenan itu. Sementara pada saat yang sama, kota Korintus itu kan bagian dari wilayah Yunani, kebudayaan Yunani. Orang-orang Yunani kan sangat terkesan oleh intelektual. Mereka sangat mengejar kebijaksanaan. Dan bagi mereka tidak ada yang bijaksana tentang Injil. Nah, dengan kondisi pertumbuhan pengaruh-pengaruh dari luar inilah, maka Rasul Paulus berharap salah satu kunci jawaban untuk menunjukkan kekuatan Injil itu adalah orang Kristen diminta untuk menjaga eksistensi dirinya. Masalahnya sekarang adalah di jemaat Korintus ada soal saya menyebutnya sebagai soal tantangan kedewasaan rohani dalam hidup persekutuan sebagai gereja. Yang kita temukan adalah banyak jemaat mengklaim karunia, mereka menonjolkan karunia, namun mereka sendiri tidak mendalami dari mana sumber karunia itu dan untuk apa atau tujuan apa Allah memberi karunia yang beragam kepada mereka. Akibatnya tidak bisa dihindari, semacam ada perlombaan, ada upaya mengklaim berlebihan terhadap jenis karunia, bahkan mendudukan karunia tertinggi, semacam perlombaan yang terus-menerus ada. Kondisi ini oleh teolog seperti Bruce berpendapat bahwa karunia dalam jemaat Korintus tak ubahnya sebuah peragaan kuasa, dan ini membuktikan gereja menjadi terlalu melembaga, di mana bibit hierarki dan penguasaan gereja akan dikuasai oleh orang-orang tertentu atas nama keunggulan karunia. Cara paham ini bukan saja bertentangan dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki, tetapi juga oleh Rasul Paulus disamakan dengan gaya hidup penyembahan berhala. Kita masih ingatkan bahwa kota Korintus adalah kota yang terkenal dengan penyembahan berhala, dan hanya oleh karya Roh Kudus orang-orang di Korintus mengambil keputusan untuk melepas segala bentuk penyembahan berhala dan mengikut Kristus. Nah, salah satu daya pikat penyembahan berhala adalah selalu menjadikan diri itu idol atau berpusat pada diri sendiri, individualisme. Arogansi karunia sama dengan berjalan mundur ke masa lalu yang gelap. Ini akan menghambat jalannya iman. Jadi
arogansi karunia itu akan menghambat jalannya iman. Sebab iman itu sebagaimana kata Anselmus, dia itu adalah fides quaris intellectum. Iman itu adalah satu upaya mencari pemahaman, bukan satu upaya egoisme atau memenjarakan keunggulan diri. Nah, mari kita lihat teks kita kaji teks kita. Tadi saya mengatakan bahwa kekristenan tidak menciptakan penyembahan bisu, kaku, arogan, atau beritual tanpa makna. Kekristenan digerakkan oleh satu kuasa, yang mana kuasa itu kalau diperhatikan mampu memberdayakan 12 orang yang dianggap bodoh, 12 rasul. Kemudian kuasa itu meruntuhkan mindset Rasul Paulus. Kuasa itu mampu menyeberangkan Injil dari Yerusalem ke Antioquia dan bahkan sampai ke Korintus. Kuasa itu dalam ayat 1-3 adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang membuat manusia memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Roh Kudus memiliki kuasa menahan orang untuk berkata terkutuklah Yesus. Dan Roh Kudus memberi keberanian bagi orang untuk berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Rasul Paulus menggunakan ungkapan diaresis, rupa-rupa atau berbagai macam. Maksudnya adalah kuasa Roh Kudus berkarya bukan hanya satu arah. Roh Kudus bergerak dalam keanekaragaman, melampaui patokan manusia, baik rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, dan rupa-rupa perbuatan ajaib. Keanekaragaman kuasa Roh Kudus itu harus dimaknai secara tepat. Karena salah satu ciri Roh Kudus ialah tidak pernah menciptakan persaingan, sehingga semua yang bersaing dalam hal karunia sebenarnya sedang merendahkan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Rasul Paulus dalam ayat 4-7 mencoba mendalami apa itu karunia dan dari mana sumber karunia itu berasal. Dalam bahasa Yunani ada istilah pneumatika, satu pengertian karunia rohani. Tetapi dalam teks ini Paulus memilih menggunakan kata karismatalah, karis yaitu satu pemberian atau hadiah, satu anugerah Allah, dan itu bukan usaha manusia. Apa maksudnya, saudara? Ungkapan hadiah bisa dimaknai sebagai pemberian cuma-cuma. Namun ungkapan ini bisa menjadi persoalan karena meski itu adalah sebuah hadiah, pihak yang menerima adalah pemilik sah dari pemberian itu. Sebagai pemilik, seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja. Karena itu, kata karis sebenarnya tidak hanya bermakna hadiah. Ada makna lain yang harus juga dipahami. Karena kata karis oleh Rasul Paulus berakar pada kata Ibrani hesed. Hesed, kasih setia, yang digunakan dalam perjanjian lama untuk berbicara tentang kasih setia, belas kasihan, dan kesetiaan Allah. Orang Yunani, kan saya bilang tadi bahwa Korintus adalah kota Yunani, sering menggunakan karis untuk berbicara tentang patronase. Jadi satu hadiah untuk dukungan finansial atau politis. Bagi orang Yunani, kata haris berkonotasi kemurahan hati, kedermawanan yang menuntut kesetiaan dari pihak penerima. Berarti hadiah itu menjadi bermakna jika di dalamnya ada nilai kesetiaan. Karis memang sebuah hadiah, tapi hadiah itu butuh kesetiaan pada apa maksud dari pemberian yang cuma-cuma itu. Nah, kedua, pemberian cuma-cuma itu tidak jatuh sama dengan perlakuan cuma-cuma atau seenaknya. Setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan menunjukkan atau memanifestasikan kehadiran Tuhan di dunia. Maka tidak mengherankan jika Rasul Paulus dapat menyebut karunia-karunia rohani sebagai perwujudan dari Roh Kristus. Kita lihat dalam ayat 7 tadi. Ketika karunia rohani aktif, itu merupakan indikasi lain dari kehadiran Allah dan karya Roh Kudus di dalam gereja. Dalam hal ini, kehadiran Allah melalui karunia-karunia
memberi implikasi kebersamaan, tidak untuk kepentingan individu atau menonjolkan diri. Ketiga, kalau kita perhatikan, karunia tertinggi itu kan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Ketika Kristus disalibkan dan mati, maka hal itu dimaknai sebagai tubuh dan darah Yesus yang terpecah bagi kehidupan dan keselamatan semua orang. Dengan demikian, karunia bukan hanya soal kuasa, tapi menempatkan orang percaya dalam kategori karismata, yaitu semacam berbagi kemuliaan Kristus. Ini menjadi catatan penting, mengingat bahwa Kristus sebagai karunia tertinggi, dia pernah hidup dengan manusia, begitu dekat dengan manusia, masuk dalam berbagai pergumulan manusia. Meski begitu pun manusia yang mengagumi Yesus, memuji Yesus, mereka yang mencari Yesus, mereka yang memuliakan Yesus, mereka pula yang mengutuk Yesus dan bahkan meneriakan salibkan dia. Hal ini dipraktekkan juga oleh para murid dan termasuk Rasul Paulus sendiri. Karena itu, karunia harus berdampingan dengan sikap kerendahan hati, di mana karunia itu bukan untuk dimiliki secara pribadi, tapi dipakai untuk berbagi dengan yang lain. Teolog bernama Barrett berkata demikian, semboyan Kristen sejati adalah Yesus adalah Tuhan. Itu benar. Itu bukan karena itu adalah formula iman yang benar, tapi karena itu mengungkapkan hubungan yang tepat dengan Yesus dan itu yang Yesus kehendaki. Orang yang beroleh karunia berarti menerima otoritas Tuhan dan menyatakan dirinya sebagai hamba dari Dia yang diakui sebagai Tuhan. Nah, dalam ayat 4-6 juga terdapat 3 ungkapan yang memiliki keterkaitan kuat. Ada ungkapan karisma, karunia, ada ungkapan diakonia, pelayanan dalam ayat 5, dan energemata atau perbuatan ajaib dalam ayat 6. Ini bukan pengertian yang terpisah. Sebaliknya setiap istilah menerangi yang lain. Kita lihat, karismata berasal dari akar kata yang sama dengan kata Yunani untuk kasih karunia, haris. Istilah ini menunjuk pada apa yang dianugerahkan oleh kemurahan Tuhan, diberikan dengan bebas dan murah hati. Aktivitas roh yang penuh rahmat bertentangan dengan sikap superioritas apapun. Orang-orang yang beroleh karunia memegang teguh apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kami hanyalah hamba, kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. Itu, jadi melakukan terus menerus. Itu yang disebut oleh diakonia yang berarti pelayanan. Sebagai pelayanan, karunia rohani melibatkan tanggung jawab untuk membangun orang lain. Karunia dirancang untuk pelayanan, bukan untuk pengagungan diri. Hal ini harus dipahami bahwa ujian sesungguhnya untuk keaslian karunia adalah bukan dalam kenyataan bahwa seseorang dengan mudah semacam menunjukkan pamer supernatural, pamer kuasa. Tetapi pelayanan yang nampak dari karunia itu sendiri. Tidak ada anugerah spiritual yang memiliki nilai atau hak istimewa atas dirinya sendiri. Karena karunia itu menjadi bermakna, berguna, menjadi berarti manakala karunia itu digunakan seutuhnya untuk pelayanan. Energemata berarti kerja atau energi. Maksudnya adalah lewat pelayanan itu kekuatan Tuhan dalam tindakan atau cara di mana kekuatan ilahi diterapkan. Dengan demikian, karisma yang diberikan untuk tujuan pelayanan atau pelayanan dapat digambarkan lebih lanjut. Orang dapat menangkap ada bahwa dalam karunia itu ada orang menemukan kuasa ilahi, ada energi ilahi yang membuat orang yakin tentang Yesus. Biarlah dunia melihat kemuliaan Tuhan melalui karunia yang kita miliki. Nah, saudara-saudara, setelah menjelaskan fondasi teologinya, sekarang dalam ayat 8-10 Paulus memberi contoh beberapa karunia yang mesti dipakai untuk saling membangun. Perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan, ayat 8. Sepintas antara perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan tidak dibedakan. Namun, kalau kita mau menarik teks ini dan kita mau bergeser misalnya pada kitab Ayub pasal 28 ayat 28.
yang mengatakan bahwa orang suci itu menjadi pembicara. Lihatlah, kesalehan itulah hikmat, tetapi menjauhi kejahatan adalah pengetahuan. Dalam membedakan demikian harus dipahami bahwa kebijaksanaan adalah milik perenungan pengetahuan untuk tindakan. Dalam teks Yunani disebut logos sophia dan logos gnosis. Ini bukan tentang kata-kata yang indah, tetapi kata-kata yang dilandasi oleh sebuah kewibawaan kebenaran tentang Tuhan. Kita butuh perkataan hikmat agar orang lain mengerti kehendak Tuhan, namun kita juga butuh pengetahuan agar perkataan kita menghasilkan kecerdasan yang menerangi batin dan pikiran orang lain. Ada kawan, dia bercerita bahwa ada orang yang bertanya pada dia, "Mengapa kamu percaya kepada Yesus hanya dengan modal membaca apa yang ditulis manusia?" Ini pertanyaan yang sulit, sebab dia bukan seorang mahasiswa teologi atau yang sedang mendalami teologi. Dia hanya seorang Kristen yang taat. Dengan tenang dia bilang, "Saya bukan hanya percaya pada Yesus yang ditulis, tetapi saya mendalami dan merasakan penyertaannya. Karena itu, hidup saya sekarang adalah menuliskan Injil menurut apa yang saya alami. Dan saya sudah hampir menyelesaikan Injil yang saya tulis, sehingga kamu atau siapapun tidak mungkin menghapus apa yang saya yakini." Ada hikmat, ada pengetahuan. Ada hikmat, ada pengetahuan. So, memang benar bahwa kita mengenal Kristus lewat apa yang ditulis manusia, lewat tuntunan Roh Kudus. Tetapi kita juga berhikmat untuk merasakan kuasa dan kehadiran Kristus sehingga kita memiliki keyakinan tentang Kristus itu sendiri. Kemudian Paulus menyebut iman dan roh yang menyembuhkan. Paulus menyebutkan semacam iman khusus. Kita semua dipanggil untuk memiliki iman. Tentu saja iman khusus adalah sebuah keyakinan untuk terus mengalami kuasa Allah. Dalam cerita Injil misalnya, ketika orang sakit disembuhkan, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus dengan penuh cinta kasih, tapi dengan kebenaran berkata, "Pergilah, sebab imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman khusus adalah daya respon terhadap satu karunia. Sebab seberapa hebat pun karunia yang dimiliki orang, misalnya dia bisa menyembuhkan orang lain, namun orang yang mendengarnya tidak merespon, tidak memiliki iman khusus, maka karunia itu tidak memiliki kuasa di dalam orang itu. Kemudian Paulus menyebut nubuat dan membedakan bermacam-macam karunia. Perhatikan, ketika Paulus berbicara dengan nubuat, maka itu berkaitan dengan apa yang dikatakan tentang kebenaran. Para nabi, para rasul berbicara tentang kebenaran. Yesus berkata-kata tentang kebenaran. Ada nubuat-nubuat masa lalu yang digenapi dalam diri Yesus, dan ada nubuat-nubuat masa depan yang harus kita ingat, terutama tentang kerajaan Allah. Dan dengan nubuat dan memperbedaan macam-macam karunia itu maksudnya adalah, apakah setiap karunia itu berlandaskan pada kebenaran kitab suci atau tidak, yang telah dinubuatkan dalam kitab suci atau tidak. Karena kalau karunia-karunia itu tidak berlandaskan pada apa yang dijanjikan kitab suci, maka karunia-karunia itu adalah hasil hayalan dan hanya kepentingan manusia semata. Paulus juga berbicara tentang pembedaan roh, kemampuan mengetahui kapan Roh Kudus sedang bekerja dan kapan ini adalah roh lain yang sedang merasuki. Ada macam-macam kemampuan berbahasa roh, kemampuan menyampaikan kehendak Tuhan, tapi juga mesti ada kemampuan dari orang lain, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini menarik saudara-saudara, sebab ada orang yang ketika dia berbahasa roh, dia sendiri menerjemahkan bahasa roh itu, dan ini menurut Paulus, justru ketika seseorang berbicara bahasa roh, maka mesti ada orang lain yang menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga orang memahami ini bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengejutkan. Jadi kita tahu juga kan bahwa dalam jemaat Korintus itu
glosolali itu menjadi perhatian utama, karena orang-orang yang berbahasa roh itu dianggap memiliki karunia paling tinggi sudahlah dalam karunia-karunia itu. Tapi karena itu Paulus mengingatkan supaya mereka berhenti. Anda bisa berbahasa malaikat ataupun berbahasa yang aneh sekalipun, tetapi jika bahasa itu tidak bisa ditafsirkan dengan baik oleh orang lain, maka bahasa itu justru merusak persekutuan itu sendiri. Nah, karena itu saudara, jadi seperti pesan reflektif yang diingatkan Paulus, mari kita berdoa agar Tuhan membantu kita di dalam gereja bertumbuh dalam kasih satu dengan yang lain. Dia memberikan kita iman yang sangat responsif, sehingga kita menjalankan karunia-karunia, bukan soal karunia besar, sedang atau kecil, tapi karunia-karunia itu dipakai untuk pelayanannya, sehingga kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Lalu bagaimana aplikasinya? Ada ungkapan begini saudara, gereja yang masih mengurus hal-hal internal adalah gereja yang gagal menjadi saksi. Dewasa ini muncul semacam diskusi hangat mengenai bagaimana posisi gereja di tengah pandemi COVID-19. Joas Adiprasetyo, ini pendeta teolog, dia menawarkan model gereja proflektif, gereja pengembara, yaitu gereja yang menghidupi harapan bagi bumi ini. Mengapa gereja proflektif? Ada 3 ungkapan menarik bagi perjalanan gereja. Kita biasa bicara misalnya tentang reflektif. Reflektif itu maksudnya adalah setiap persoalan atau peristiwa masuk ke dalam, dia lebih cenderung mengidealkan masa lalu. Jadi memaknai sesuatu dan masa lalu menjadi begitu ideal. Sementara introspektif itu adalah kita hanya melihat pada diri sendiri, pemaknaannya hanya pada diri sendiri. Sementara profleksi berarti melihat ke depan, justru berani menemukan harapan dalam situasi apapun atau segelap apapun kabut di depan kita, sehingga yang dilihat bukan saya, melainkan others, orang lain. Gereja harus memahami dirinya sebagai gereja yang berjalan atau gereja pengembara. Ini berangkat dari konsep gereja padang gurun, sebab Allah menolak upaya manusia untuk merumahkan Allah atau menjinakkan Allah. Jadi di tengah pandemi COVID pun kita harus berjalan menemukan harapan. Nah, karunia-karunia yang diperoleh adalah sebuah pesan keyakinan agar orang lain menemukan kuasa Allah dalam diri orang percaya. Karunia-karunia itu tidak bisa dipenjarakan. Karunia-karunia itu menolong gereja yang proflektif berjalan terus, menolong orang lain membangun gereja Tuhan. Karunia-karunia itu harus menjadikan gereja makin proflektif, berjalan maju, menemukan harapan. Demikianlah yang paling penting dalam perjalanan iman kita. Karena dengan berbagi karunia, maka gereja akan terus bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu untuk berbagi karunia sekecil apapun Tuhan beri bagi kami, sehingga gereja bertumbuh, banyak orang menemukan kuasa Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendalami teks ini, sehingga teks ini menjadi perenungan yang memaknai kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.